Agustina ingin menanggapi sebuah film seri drama berjudul Who Rules the World, karena di tengah-tengah memanasnya situasi perang Ukraina dengan Rusia dan juga kunjungan Presiden Jokowi ke sana, termasuk juga perlombaan negara-negara maju untuk menguasai produksi chip dan juga baterai listrik untuk mobil yang diprediksi akan menjadi mobil masa depan, yaitu mobil listrik. Maka film ini memberi inspirasi mengenai apa saja yang harus merajai atau menguasai dunia saat ini. Film drama fiksi berjudul Who Rules the World ini adalah sebuah film drama adaptasi dari novel yang dibintangi oleh para aktor dan aktris muda dari Cina daratan. Bisa disaksikan di Netflix, dirilis pada tanggal 18 April 2022. Dunia dalam film seri drama Who Rules the World ini digambarkan terdiri dari 6 negara bagian yang disatukan oleh satu simbol yang namanya Empyrean Token. Dan ketika simbol Empyrean Token ini hilang, dimulailah terjadinya perang antara negara bagian itu yang melibatkan 2 tokoh jagoan dari film seri drama ini. Yang pertama adalah seorang pangeran dan intelijen bernama Feng Lanxi, dan seorang jagoan perempuan yang juga seorang putri bernama Bai Fengxi. Pada bagian akhir dari film seri drama ini ditunjukkan bahwa kunci pertama untuk memerintah seluruh dunia adalah perdamaian. Digambarkan ketika bagian akhir kaisar baru yang kemudian menerima token tersebut mengatakan bahwa dia berjanji untuk tidak akan mengorbankan rakyatnya demi ambisi pribadi, dan ini ditekankan pada akhir dari seluruh episode dalam film drama ini. Kemudian yang kedua yang cukup menarik adalah yang akan menguasai dunia adalah cinta sejati antara lelaki dan perempuan. Ditunjukkan bagaimana kemudian pasangan Lanxi dan Fengxi ini mendapatkan ilmu tertinggi yang disebut dengan istilah The Sacred Jade Moon, di mana pencipta dari ilmu tertinggi Jade Moon ini adalah seorang master atau suhu yang sudah sangat tua bernama Old Tayin. Old Tayin sendiri tidak mencapai level tertinggi dari ilmu yang dia ciptakan karena istrinya keburu wafat, sehingga akhirnya justru pasangan muda jagoan Lanxi dan Fengxi inilah yang bisa menyempurnakan ilmu ini, karena pada waktu mereka berusaha mendapatkan level yang tertinggi, mereka bisa mengekspresikan cinta sejati di mana mereka mau untuk saling berkorban satu dengan yang lain, sehingga cinta sejatilah yang melahirkan ilmu tertinggi dan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia dan membawa perdamaian bagi dunia ini. Sedangkan kunci yang ketiga yang akan menguasai dunia yang mau diangkat oleh film drama seri Who Rules the World ini adalah pengorbanan dari kepemimpinan seorang perempuan.
Digambarkan ketika Putri Fengxi memimpin pasukannya yang harus berhadapan dengan meriam yang digunakan oleh pihak lawan. Lalu kemudian Fengxi ini akhirnya dia menuju ke laga paling depan untuk akhirnya melemparkan pedangnya ke arah meriam tembak dengan harapan meriam itu akan meledak. Dan memang meriam itu meledak, tetapi juga kemudian mengorbankan dirinya sendiri sehingga dia ada dalam kondisi yang sekarat. Nah, dari situ kemudian film ini mengangkat bahwa yang akan memerintah atau yang akan menguasai dunia selain juga adalah pengorbanan kepemimpinan seorang perempuan, tetapi juga yang terakhir adalah pemberian diri dari seorang suami, dimana ketika Pangeran Lansi tahu bahwa istrinya Putri Fengxi ini dalam keadaan sekarat karena meriam yang meledak itu, maka akhirnya dia meminta kepada suhunya untuk mentransferkan qi di dalam dirinya sehingga istrinya itu bisa tetap hidup. Dengan resiko Pangeran Lansi akan kehilangan usia sehingga dia hanya bisa hidup 10 tahun saja. Tetapi pernyataan yang dia ucapkan bahwa dia lebih baik hidup 10 tahun bersama istrinya dan bisa menghabiskan waktu dan juga hari-harinya untuk bisa bersama dengan istrinya yang hidup. Akhirnya kemudian Pangeran Lansi mentransfer qi-nya sehingga istrinya yang sekarat itu masih bisa hidup sekalipun dengan resiko dia hanya bisa hidup 10 tahun saja. Nah, dari film ini kita melihat bahwa ada 4 hal yang seharusnya dan yang harus menguasai dunia. Yang pertama adalah perdamaian. Yang kedua adalah cinta sejati antara lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan dari kepemimpinan seorang perempuan. Dan yang keempat adalah pemberian diri yang tulus dari seorang suami kepada istrinya. Semoga menjadi berkat untuk teman-teman dan juga menginspirasi teman-teman yang lain. Tuhan memberkati, salam sehat, berlimpah berkat.